Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan sebuah barang lagi ya untuk direview, terutama untuk penggunaannya, nah spesifikasinya, sambil kita coba nanti ya, apa hasilnya seperti gimana gitu ya. Nah ini adalah scanner ya, yang Epson Workspace DS410 ya. Nah ini khusus scanner yang memang nggak menyatu dengan printer ya, kan biasanya ada yang scanner menyatu dengan printer. Nah ini bisa banyak ya, satu kali scan tuh bisa, katanya sih bisa sampai 50 ya, 50 lembar satu kali scan itu. Jadi bisa satu dokumen 50 lembar itu bisa langsung masuk jadi satu file ya gitu. Ini outputnya juga bisa sampai apa, inputnya juga bisa sampai A3, tapi ada syaratnya ya, nanti Mang terangkan lah syaratnya seperti apa kalau mau scan A3. Nah sebelum itu untuk harga ini ya, di e-commerce harganya tergantung toko ya, ada yang ngejual 2,5 juta sampai 3 jutaan ya, tergantung toko yang menjual. Jadi kisarnya pokoknya sekitaran itu ya. Oke, tapi sebelum itu kita buka dulu lah, kita dapat apa aja nih di dusnya ya. Nah, ini dia ya. Yang pertama kita dapat adapter ya. Ini sekalian Mang bahas lah ya, biar tidak diulang-ulang. Ini adapternya ya. Nah, ini adapternya. Colokannya yang ini ya, yang kayak untuk printer ya. Colokannya. Ini inputnya ada di 220 sampai 240 ya volt, dan outputnya di 20 volt 1 ampere nih ya. Mudah-mudahan kelihatannya. Oke ya, mudah-mudahan nggak mudah nih. Bukan mudah-mudahan kalaupun ada masalah banyak lah stoknya ya. Kalau suatu saat rusak. Ini colokannya seperti ini ya. Yang pertama, terus yang kedua, nah ini kita dapat kabel ini ya, power untuk ke listrik. Nah, seperti ini ya, sama lah kayak printer ya. Printer Epson juga biasanya dapatnya seperti ini. Ya, ini Indonesia lah, hasil untuk Indonesia. Karena kita nanti kalau salah kita nanti dapat untuk yang di luar negeri juga ya. Nih, nah ini maksud Bang nih. Nah ini untuk negeri ya. Colokannya 3 nih, Inggris biasanya kayak gini. Tapi tetap masuknya kayak gini dua. Itu terus juga kabel ini ya, USB ke ini, apa ya tipenya, saya emang lupa nih kayak gini. Pokoknya ya ini untuk sama lah untuk printer juga seperti ini ya. Dapat juga ini ya, manual book dan juga CD driver, sama ini dia ya. Ini dia barangnya. Oke, kita bongkar ya. Oke, ini ya. Ini tampilan depannya seperti ini. Ya bahannya plastik semua ya, tapi ya kualitas bagus ya. Kalau Epson yakin lah gitu ya, kualitasnya bagus. Terus ini bagian belakangnya ya. Nah, ini dia untuk input USB-nya. Ini sekalian kita buka aja ya. Nah, untuk input USB, nah ini untuk power ya, DC 24 volt ini kelihatan. Ini untuk penguncian biasanya. Oke, ini bagian bawahnya, ini bisa ditarik ya, nanti kita lihat. Terus, oke, nah ini untuk caranya kita buka ya. Oke, ini ya. Nah, kalau di sini ukurannya ada extra large ya, berarti yang A3 nanti, ada juga A4, A6, A5, B5 gitu ya. Ini kita buka aja ya, tutupnya. Ini juga kita buka saja. Nah, di dalamnya itu kalau untuk membuka kunci ini ya, kalau membuka ini kita buka kunci ini, kita buka dulu lah semua ya, ininya. Nah ini, jadi kalau yang ada oranye begini ya, penahan kita buka aja nih. Ini biar nggak lecet lah mungkin ya, jadi pakai penahan seperti ini, termasuk di sini nih. Kita buka saja. Oke,
Kita udah buka semua. Nah, ini coba Mang terangin ya. Nah, ini dia untuk ngebuka tadi ya. Ngebuka apa ininya, scannernya ya. Nah, ini kalaupun ada paper jam atau apa, ini ngebukanya gampang ya. Pakai yang ini. Ini tombol power dengan LED-nya. Ini untuk tombol apa? Kalau terjadi kertas ya. Ini kalau terjadi error, ini ada warning nih, tanda seru. Terus yang ini untuk stop, dan ini untuk scan secara manual ya, nggak pakai software. Nah, ini adalah untuk kuncian yang tipe kertasnya. Kalau tipe kertas biasa ya, yang lembaran biasa sampai A4, F4 gitu ya. Di ini modenya mode di bawah. Jadi misalkan 50 lembar masuk ke sini semua ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kertas itu masuk ke sini. Nah, ini ukuran kertas nih bisa dibuka tutup ya. Jadi kalau yang lebih kecil dari ini kita jangan usah ngatur kertasnya. Kita tinggal seret ini aja nih bagian pinggirnya. Nanti dia menyesuaikan dengan besaran kertasnya gitu ya. Nah, kalau untuk lembaran seperti ini ya. Nah, ini lembaran seperti ini kita pakai yang mode bawah ya. Ada gambar kertasnya bertumpuk ya. Nah, kecuali yang kertas A3 ya. Kertas A3 itu kan gede ya. Nggak mungkin masuk di sini. Nah, itu dilipat ya nanti. Dilipat seperti ini ya. Nah, seperti ini dilipat. Nanti masuknya ke sini. Nah, seperti ini ya. Nanti kita sesuaikan. Misalkan kertas A3-nya gini gitu ya. Nah, ini yang udah dilipat ceritanya ya. Nah, kita rubah modenya ke ini. Gitu. Nggak tahu nih emang tujuannya ya, biar kuat menariknya atau harus menekan gitu ya. Atau biar cekennya bisa langsung atas bawah langsung ya. Walaupun di mode aplikasinya ada gitu ya. Kita langsung scan dua sisi. Ya, itu ya secara spesifikasi. Nah, ini untuk bagian bawah juga kita bisa tarik ya. Memang agak tarik, sorry. Nah, ini kita juga buka juga ya. Yang untuk ininya kita tarik. Nah, ini bisa dibuka ya. Seperti ini. Jadi kertas tidak akan jatuh lah gitu ya. Oke. Mungkin sekarang kita praktek aja ya. Software yang dipakai ada dua ya. Ada bawaan ini ya, ada Epson Scan 2 ya. Sama satu lagi adalah Document Capture Pro ya. Ini khusus untuk Windows. Nah, apa Mang perbedaannya? Nah, kalau yang perbedaannya nah, ini kita perlu download dulu ya softwarenya. Sini ya, yang Epson Workspace DS410 ya. Nah, untuk spesifikasinya, mungkin sebelum Mang mencoba ya, ini kita pasang dulu ya spesifikasinya. Ini dia spesifikasinya ya. Yang pertama, ini bisa running dari XP sampai dengan 10 bahkan 11 ya. Terus juga aplikasinya tuh ada beberapa ya. Ada Epson Scan 2, terus Epson Scan OCR komponen dan lain-lain ya. Terus ini A4 sebenarnya ukuran ini ya. Cuman bisa one pass duplex color scanner juga, bisa warna lah gitu ya. Terus ada RGB LED-nya ya di sini. Terus resolusi optikalnya bisa 600 ke 600. Output resolusinya bisa 50 sampai 1200, nanti ada pilihannya ya. Dari dari si Epson ini. Terus inputnya bisa 48 bit ya untuk bitnya, kedalaman bitnya, sorry bukan input. Dan output ya, inputnya 48, outputnya 24 bit dan lain-lain lah gitu ya. Maksimal dokumennya bisa 50,8 mili ke 58 mili ya, minimal, sorry bukan maksimal. Terus ukuran maksimalnya bisa ukuran A3 ya tadi ya. Ukuran A3 atau ukuran 21,5 cm ke 30,48 ya. Tapi A3 syaratnya dilipat ya. Kalau F4 sih kayak tadi Mang pasang bisa langsung ya. Nah,
Bisa tadi ya, bisa outputnya itu bisa JPEG ya, TTIP, terus multi TIF, sorry bukan TTIP, TIF, PDF, searchable PDF, PMP, PNG ya. Kalau pakai aplikasi Scan2, tapi kalau pakai aplikasi dokumen Capture Pro ya bisa JPEG ya, gambar, BMP, PDF, searchable PDF, TIFF ya, PNG, DocX, XLX, dan PPTX. Nah, itu yang spesial ya kalau kita pakai dokumen Capture Pro. Jadi kita bisa langsung keluar DocX atau Word ya, terus Excel sama PowerPoint. Nanti kita coba ya. Kita coba nanti. Nah, terus ya ini kapasitasnya tadi ya bisa 50 sheet satu kali masuk gitu, 50 lembar. Terus yang untuk kemampuan scan-nya itu bisa 3.000 per hari ya. Jadi mungkin ada kapasitas panas juga, jadi dia ngatur kalau di softwarenya di spesifikasinya ini tuh sampai 3.000 lembar per hari. Gitu. Kalau untuk listriknya itu pemakaian dayanya untuk operasional itu 15 watt. Kalau dia mode sleep gitu ya, itu 0,6 watt. Kalau daya mati 0,2, kalau siaga atau standby itu 2,1 ya. Dan kecepatannya ya tergantung ya. Ada yang 21 ppm gitu ya. Kalau 600 dpi ada yang 26. Kalau 200 atau 300 dpi per inch-nya ya. Itu. Oke, kita coba aja. Tapi syaratnya kita harus install dulu ya softwarenya. Ini kebetulan Mang udah pasang dia si softwarenya itu. Ini ya, yang dokumen Pro ya, yang ini nih. Nah, ini ya, yang dokumen Pro. Kita buka ya. Nah, ini sorry, karena belum terhubung ya. Kita hubungkan dulu si scannernya. Hubungkan dulu scannernya. Oke, ini softwarenya sudah nyala ya, tapi tadi karena belum ada power di sini, kita coba nyalakan ya. Nah, ini udah masuk ya. Ini biasanya otomatis kedetek ya. Nah, ya tinggal oke aja, dia lagi scanning. Nah, ini kan udah dapat ya. Nah, ini yang kita download ini ya, dokumen Capture Pro ya. Nanti kita pilih di sini ya. Atau kalau dicolokin ya langsung kedetek gitu ya. Nah, ini preferensinya ya, kita bisa sambungan ke network gitu ya, simple scan setting dan lain-lain. Tuh, ini kalau simple scan setting tuh untuk penamaan filenya sama outputnya ya, atau destinasinya, keluaran destinasinya mau di mana, mau di folder, mau email atau apa gitu ya. Kalau untuk network ya ini untuk koneksi ke ke network ya, biar bisa di sharing sama support setting dan lain-lain ya. Nah, kita back lagi ya. Oke, ini ada dua ya, yang job scan. Ini scan to PDF langsung. Ini termasuk kita juga bisa menambahkan outputnya, misalkan job 2-nya, kalau enggak misalkan job 2 ya. Nah, ini job 2 itu bisa di custom sama kita ya, mau double side, mau single side. Jadi maksudnya double side itu yang bolak-balik seperti ini ya. Nah, ini bolak-balik dokumennya, ini double side. Nah, kalau yang sebelah seperti ini gitu ya. Ini seperti ini. Nah, ini sebelah ya. Itu single side. Nanti di yang custom itu kita bisa milih. Kita jadi kalau ada misalkan dokumen yang biasa kita scan, kita tidak ingin merubah settingannya, kita bisa pilih di sini ya. Nah, ini auto detect, colornya mau berwarna, mau black and white, mau gray atau auto ya, terserah. Terus rotasi, ini apakah mau di counterwise, jadi misalkan saya horizontal jadi vertikal dan seterusnya.
Ada juga untuk pilihan DPI-nya, bisa 200, 300 sampai 600 ya. Ini beberapa serta beberapa settingan lainnya gitu ya. Ini ya untuk outputnya mau di mana seperti apa ya. Nah, ini yang Mang maksud nih. Nah, yang Mang maksud di sini nih. Nah, ini dia outputnya itu bisa kalau yang pakai software ini ya bisa docx, xlx sama pptx. Jadi bisa keluar PowerPoint. Kalau yang Epson Scan 2 ya ini hanya gambar biasanya atau enggak PDF gitu. Jadi terbatas lah softwarenya ya. Nah, ini kalau mau dikirim dan lain-lain ya. Ini kita pakai yang mudah dulu ya. Apa namanya? Simple scan aja lah gitu ya. Ini kalau yang custom pakai yang atas. Ya, kalau kita pakai simple scan aja, jadi kita untuk mencobanya pakai ini ya, simple scan. Nah, ini kita coba yang single side contoh ya. Nih, scan settingnya kita bisa sesuaikan nih mau keluarnya dalam bentuk apa nih. Misalkan dalam DPI-nya dinaikin, kalau enggak apa namanya? Auto detect ya dan lain-lain, color dan lain-lain. Kita tinggal pakai aja ya kalau ini. Nah, kalau mau detail setting, kita coba klik. Nah, ini dia ya. Nih, outputnya seperti apa, di mana gitu ya. Oke, kita coba aja ya. Nah, kalau untuk scan ya, ini bagian yang ada tulisannya itu di ini ya, menghadap ke bawah gitu. Jadi kalau ini ada tulisannya, kita masangnya seperti ini nih. Masuknya seperti ini. Kita sesuaikan. Jadi kita bisa pakai ini ya, tombol, cuman kalau ini satu-satu ya. Dan keluarnya hanya PDF biasanya. Tapi kita juga bisa pakai software ya. Nih, pakai software. Contoh, ini scan yang single side ya. Nah, dia langsung scan ya. Nah, ini dia outputnya. Nih, outputnya hasilnya kita tinggal kalau apa namanya mau disimpan ya di next ya. Tuh. Ini tinggal di save-nya mau di mana. Oke, misalkan di dokumen nih, Mang simpennya. Mau bentuknya bentuk apa? Misalkan ini surat ya. Kita kasih nama dulu, surat. Nah, ini untuk bentuknya, kalau kelebihan dari dokumen Capture Pro ini bisa milih ya, ini nih, JPEG, JPEG 2000, BMP, PDF, TIFF, PNG gitu. Contoh, kita simpan dalam bentuk dokumen ya. Nih. Ini Mang pilih kalau nggak PowerPoint ya. Kita coba dulu PowerPoint misal ya. Ini di dokumen. Coba ya, kita simpan. Nah, dia processing ya. Jadi si surat itu nanti dia akan keluar atau disimpan dalam bentuk dokumen. PowerPoint ya, sorry nih. Nah, ini udah disimpan dalam PowerPoint dan bisa diedit ya. Nah, ini bisa diedit nih. Contoh yang lain kita scan misalkan simpennya di oke, kita harus masukin dulu ya kertasnya. Nah, ini udah masuk kertas yang akan di scan, kita oke ya. Oke. Nah, ini ya scan dulu. Nah, kita misalkan mau keluarnya dalam bentuk Word ya. Next di sini ya, save. Save-nya di dokumen misalkan ya. Terus namanya misalkan surat undangan misal ya. Nah, ini masih bentuk PPT atau PowerPoint, kita rubah dulu ke docx gitu ya. Nah, ini kita klik complete. Nanti dia proses ke bentuk Word ya. Nah, kita refresh dulu ya. Nah, ini ya.
Kita buka. Nah, ini udah bentuk Word. Udah bisa diedit langsung ya. Nah, ini sangat membantu nih ya. Sangat membantu, apalagi yang nggak ada filenya, kita pengen rubah ke biar bisa diedit gitu ya. Nih contoh ini yang ijazah nih ya. Ini kebetulan apa namanya, dua ini ya, dua lembar gitu ya. Nah, kita coba scan double side. Nah, ini yang double side karena dua lembar ya, nanti dia akan jadi keluar dua file ya. Kita scan. Oke. Nah, ini udah ya. Udah keluar. Nah, ini langsung jadi dua ya. Halaman 1 dan halaman 2. Kita klik next. Kita save gitu ya. Coba kita dalam misalkan ijazah ya. Nah, kita klik complete ya. Nanti keluarnya akan berbentuk dua file apa namanya, Word ya. Karena emang tadi settingannya di Word. Kita coba refresh. Nah, ini. Oh, ini udah di satu file ternyata ya. Tuh. Nah, ini cuma jadi agak sedikit aneh ya. Karena dia convert dari tulisan, jadi agak error ya. Cuman ya ini bisa, kalau yang atasnya ini gambar ya kayaknya. Ini yang bawah kita bisa edit ternyata. Ya, itu kalau tuh side. Jadi intinya kita bisa simpan di bentuk apa namanya, file docx, Excel ataupun PowerPoint ya. Nah, ini ceritanya kan Mang bisa A3 ya. Gimana nih caranya? Nah, kalau yang A3 kita lipat dulu ya. Ini ceritanya A3. Kita lipat dulu si kertas A3-nya itu ya. Nah, kita masukin ya nanti ke sini. Nah, ini kita jepit ya. Ini modenya kita rubah dulu. Nah, ke sini ke atas. Lalu kita scan ya. Kita coba yang single side atau ini langsung atau enggak ya. Kalau kita coba scan yang single side. Nah, ini berarti kalau yang single side dia ngambilnya hanya satu ya. Nah, kalau yang A3 kan biasanya filenya banyak ya, lengkap, maksudnya ini ada sambungannya ya, bukan bagian ini aja, mungkin bagian juga ini ada. Kita coba yang double side ya ininya ya. Ini kalau yang kertas kecil ini sebenarnya langsung bisa di scan ya, cuman memang ngasih contoh ceritanya kalau untuk A3 ya, ini discard aja yang tadi. Kita coba scan yang double side ya, ceritanya untuk A3 ini ya, halaman 1 dan 2. Nah, ini udah keluar ya, halaman 1, 2-nya dengan ukuran A3. Kita tinggal nanti digabung aja gitu ya. Misalkan keluarnya docx ya, kita klik complete. Nah, kita coba lihat hasilnya apakah jadi satu ya, atau nah ini. Nah, ini jadi satu ya. Kita tinggal pindahin aja nih. Kebalik Mang berarti tadi nyekennya ya. Harusnya yang ini, yang Iankop itu di bagian atas. Itu ya hasilnya. Dan beberapa kemudahannya gitu. Terus tadi juga scan-nya juga cepat banget. Jadi kalau cuma 50 lembar, kita coba yang banyak ya, walaupun kosong lah ceritanya nih. Ini Mang ada sekitar, adalah mungkin ya, berapa lembar nih, ada 8 mungkin ya. Kalau kita coba scan walaupun ini kosong ya, nggak ada tulisannya. Kita coba scan yang single side. Ini berapa lembar nih, ada 10-an lah. 2, 3, 4, 5, 8 ya kurang lebih ya. Kita coba scan langsung ya. Wah, ini ternyata keambil semua ya. Sorry. Nggak satu-satu nih. Bentar ya.
Nah, ini hati-hati ya di modenya. Ini jangan mode yang ini. Kalau mode ini nanti dia ketarik, walaupun 50 lembar nanti dia ketarik semua ya. Nah, ini kita pindah mode ke mode bawah ya. Sorry tadi Mang lupa. Ini kita discard dulu. Nah, ini ya, kita coba scan single side. Nah, ini kan satu-satu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 lembar ya. Jadi, walaupun kita masuk sampai 50 lembar, dia tetap pasti ngambilnya satu-satu. Tapi ini ya, modenya mode yang bawah nih, yang per lembar per lembar. Kalau ini, yang atas, tadi ya 8 lembar, Mang masukin, dia ketariknya satu kali ya. Dianggap satu lembar ya. Oke, nah itu ya. Caranya, ini tinggal kita simpan aja nih. Nih, kita simpan misalkan dalam satu file proposal misal ya. Proposal, docx, klik complete. Ini bisa PDF juga ya. Nah, ini Mang ngambilnya contoh yang Word aja ceritanya biar bisa diedit. Kita coba lihat. Nah, ini ya. 1, 2, 3, sampai 8 ya. Jadi sangat membantu banget nih. Kita nggak, kalau yang di printer ya isinya apa namanya, scan-nya di printer, ini kan satu-satu biasanya ya. Kita masukinnya. Nah, ini masukin 50 lembar pun nggak masalah. Bisa bolak-balik lagi ya. Double side-nya bisa langsung ke scan. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu langsung ke scan karena dia si apa namanya, kita matiin dulu ya. Nah, ini tuh si apa namanya, si lasernya itu ada di bagian atas ya, ada juga di bagian bawah nih, yang ini nih ya. Yang putih, yang garis putih itu lasernya ya. Jadi sangat memudahkan lah gitu ya untuk pekerjaan, terutama untuk dokumen-dokumen yang banyak ya, kalau mau di scan-nya itu banyak gitu. Oke, itu aja ya mungkin untuk video kali ini. Jadi bagaimana Mang? Cukup recommended ya, cukup recommended ya. Terutama ini ada kelebihannya, kalau yang Epson ini dia bisa langsung outputnya itu bisa Office ya, bisa Excel, bisa PowerPoint, dan juga bisa untuk Word. Jadi sangat memudahkan kita dalam menyekan agar bisa diedit dokumen kita yang kita butuhkan ya. Ya kalau untuk perusahaan ya dan lain-lain ini 2,5 juta kecil ya. Atau perkantoran 2,5 juta kecil. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.